Assalamualaikum semua. Hari ini, kita akan belajar satu kisah yang sangat menarik dari Al-Quran. Kisah ini adalah tentang seorang raja yang hebat bernama Talut. Nama Talut mungkin tidak sepopuler nama nabi-nabi lain, tetapi kisahnya penuh dengan pelajaran penting untuk kita semua. Talut bukanlah seorang yang dilahirkan dalam keluarga kerajaan. Dia bukan anak raja, dan tidak mempunyai kekayaan yang melimpah ruah. Dia hanyalah seorang lelaki biasa dari kalangan Bani Israel. Dia bekerja sebagai seorang petani, seorang yang sangat kuat dan rajin bekerja di ladangnya setiap hari. Allah SWT memberinya tubuh yang tegap, sehat, dan kuat, serta ilmu pengetahuan yang luas. Pada zaman itu, Bani Israel tidak mempunyai seorang raja untuk memimpin mereka. Mereka selalu ditindas dan diserang oleh musuh-musuh mereka. Musuh mereka yang paling kuat pada masa itu ialah seorang raja yang zalim bernama Jalut dan tentaranya yang besar. Bani Israel merasa sangat lemah dan takut. Mereka ingin seseorang untuk menyatukan dan memimpin mereka dalam peperangan. Jadi mereka pun pergi berjumpa dengan nabi mereka pada waktu itu, yaitu Nabi Samuel. Mereka memohon kepada Nabi Samuel, "Wahai Nabi Allah, angkatlah seorang raja untuk kami, supaya kami bisa berperang di jalan Allah di bawah pimpinannya." Nabi Samuel sedikit ragu-ragu pada mulanya. Beliau tahu bahwa Bani Israel seringkali mengingkari janji. Beliau bertanya kepada mereka, "Apakah kamu yakin jika Allah mewajibkan kamu berperang, kamu akan benar-benar berperang?" Mereka dengan penuh keyakinan menjawab, "Mengapa pula kami tidak mau berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami, dan dipisahkan dari anak-anak kami?" Setelah mendengar jawaban mereka, Nabi Samuel pun berdoa kepada Allah SWT, memohon petunjuk untuk memilih seorang raja bagi kaumnya. Allah kemudiannya mewahyukan kepada Nabi Samuel bahwa dia telah memilih seorang lelaki bernama Talut untuk menjadi raja mereka. Apabila Nabi Samuel mengumumkan kepada Bani Israel bahwa Allah telah memilih Talut, mereka sangat terkejut dan tidak senang. Mereka mulai membantah pilihan Allah itu. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin Talut menjadi raja kami? Dia tidak kaya seperti kami, dan dia bukan dari keturunan bangsawan. Kami lebih layak untuk menjadi raja daripadanya." Mereka memandang rendah kepada Talut karena dia hanyalah seorang petani miskin. Namun, Nabi Samuel menjelaskan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kamu. Allah telah memberinya kelebihan ilmu pengetahuan yang luas dan tubuh badan yang kuat. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki." Setelah dilantik menjadi raja, Talut mulai mengumpulkan tentaranya untuk bersiap sedia menentang Jalut dan pasukannya yang sangat besar dan kuat. Ribuan orang lelaki dari kalangan Bani Israel menyertai tentara Talut. Mereka kelihatan sangat bersemangat untuk berperang. Sebelum mereka tiba di medan perang, Allah SWT ingin menguji keimanan dan ketaatan tentara Talut. Allah tahu bahwa kemenangan dalam peperangan bukan bergantung pada jumlah tentara yang banyak, tetapi pada kualitas, keimanan, dan ketaatan mereka kepada perintahnya. Oleh karena itu, Allah merancang satu ujian yang sangat istimewa untuk mereka. Ketika tentara Talut berjalan di bawah panas terik matahari, mereka menjadi sangat letih dan haus. Perjalanan mereka sangat jauh dan melelahkan. Mereka semua mendambakan air untuk diminum. Melihat keadaan tentaranya, Raja Talut pun memberitahu mereka tentang ujian yang akan datang dari Allah SWT. Talut berkata, "Sesungguhnya, Allah akan menguji kamu semua dengan sebuah sungai. Apabila kita sampai di sungai itu nanti, ada satu peraturan penting yang mesti kamu semua patuhi. Peraturan ini datangnya dari Allah, dan Ia akan menguji siapa di antara kita yang benar-benar taat dan sabar." Peraturan ujian itu sangat mudah tetapi menantang. Raja Talut menjelaskan, "Siapa saja di antara kamu yang minum air dari sungai itu dengan banyak, maka dia bukan lagi bagian dari pengikutku. Dia tidak boleh ikut aku berperang. Tetapi, siapa saja yang tidak meminumnya sama sekali, atau hanya mengambil air itu dengan telapak tangannya sekali saja, maka dia adalah pengikutku yang sejati." Bayangkan, mereka sangat haus, dan di hadapan mereka ada sungai yang jernih airnya. Ujian ini benar-benar menguji disiplin dan kepatuhan mereka kepada pemimpin dan kepada perintah Allah SWT yang lebih utama. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di sungai yang dimaksudkan. Air sungai itu kelihatan sangat sejuk dan menyegarkan. Inilah masanya ujian itu dimulai. Godaan untuk minum air sebanyak-banyaknya sangat kuat. Semua mata tertuju pada aliran air yang deras itu. Apakah mereka akan mengingat pesan Raja Talut?
Apakah mereka akan memilih untuk memuaskan dahaga mereka atau memilih untuk taat kepada perintah Allah? Saat inilah iman setiap tentara akan terbukti. Siapakah yang akan lulus ujian ini dan siapakah yang akan gagal? Semua ini akan menentukan nasib mereka dalam peperangan yang akan datang. Apabila mereka sampai di sungai itu, kebanyakan dari tentara Talut tidak dapat menahan nafsu mereka. Mereka lupa akan arahan Raja Talut dan perintah Allah SWT. Tanpa berpikir panjang, mereka terus berlari ke arah sungai dan minum air sepuas-puasnya. Mereka mengambil air dengan kedua belah tangan, membasahi muka mereka, dan minum sampai hilang dahaga. Mereka lebih mementingkan keinginan diri sendiri daripada mematuhi arahan pemimpin mereka. Mereka gagal dalam ujian iman yang pertama ini. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka bukanlah tentara yang berdisiplin dan taat. Namun, ada sebagian kecil tentara yang tetap teguh dengan iman mereka. Mereka ingat pesan Raja Talut. Mereka tahu bahwa ujian ini adalah dari Allah. Walaupun mereka juga sangat haus, mereka berhasil mengendalikan nafsu mereka. Sebagian dari mereka tidak minum sama sekali, sedangkan sebagian yang lain hanya mengambil air dengan sekali cedokan telapak tangan, sekadar untuk membasahi tenggorokan. Jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan mereka yang ingkar. Merekalah tentara yang sebenarnya, yang lulus ujian Allah SWT. Mereka membuktikan ketaatan dan kesabaran mereka yang luar biasa. Setelah ujian sungai itu selesai, hanya tinggal sebagian kecil tentara yang setia bersama Raja Talut. Ada riwayat mengatakan, dari puluhan ribu tentara pada awalnya, hanya tinggal sekitar 313 orang saja. Jumlah ini sama seperti jumlah tentara Islam dalam Perang Badar. Apabila mereka yang lulus ujian ini melihat betapa kecilnya jumlah mereka dibandingkan dengan tentara Jalut yang sangat besar, sebagian dari mereka merasa takut dan berkata, "Kita tidak akan mampu melawan Jalut dan tentaranya pada hari ini." Mereka merasa lemah semangat melihat jumlah musuh yang begitu banyak. Tetapi, di antara kelompok kecil itu, ada orang-orang yang imannya sangat kukuh dan yakin dengan pertolongan Allah. Mereka berkata untuk memberi semangat kepada teman-teman mereka. Berapa banyak terjadi, golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Kata-kata ini membangkitkan kembali semangat juang mereka. Mereka terus maju ke medan perang dengan penuh keyakinan, walaupun jumlah mereka sangat sedikit. Mereka tahu bahwa kekuatan sebenarnya datangnya dari Allah, bukan dari jumlah tentara. Akhirnya, dengan izin Allah, tentara kecil Raja Talut yang penuh iman dan ketaatan ini berhasil mengalahkan tentara Jalut yang besar dan sombong. Dalam peperangan inilah munculnya seorang pahlawan muda bernama Daud, yang kemudiannya menjadi Nabi Daud AS. Nabi Daud AS berhasil membunuh Jalut, dan kemenangan menjadi milik tentara Talut. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa kemenangan bukan milik mereka yang banyak atau kuat dari segi fisik, tetapi milik mereka yang taat, sabar, dan bertawakal kepada Allah SWT. Kualitas iman jauh lebih penting daripada kuantitas atau jumlah. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil ialah tentang pentingnya ketaatan. Tentara Talut diuji dengan sesuatu yang tampak mudah, yaitu air. Tetapi ujian ini membedakan antara orang yang benar-benar taat kepada Allah dan pemimpin, dengan orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Dalam hidup kita juga sering diuji dengan berbagai pilihan. Kita perlu senantiasa memilih untuk taat kepada perintah Allah, walaupun itu terasa sulit. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kunci kepada keberhasilan di dunia dan di akhirat. Ia membangun disiplin dan kekuatan internal yang sangat penting. Pelajaran kedua ialah tentang keyakinan dan tawakal kepada Allah. Kelompok kecil yang lulus ujian itu tidak berputus asa walaupun jumlah mereka sedikit. Mereka yakin bahwa Allah akan membantu mereka. Keyakinan seperti inilah yang perlu kita miliki dalam diri kita. Apabila kita berhadapan dengan tantangan yang tampak besar dan mustahil, janganlah kita takut. Sebaliknya, kita perlu berusaha sebaik mungkin dan kemudian serahkan segalanya kepada Allah. Ingatlah janji Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Akhir sekali, kisah ini mengajar kita untuk tidak menilai seseorang berdasarkan rupa atau harta benda. Bani Israel pada mulanya menolak Talut karena dia miskin, tetapi Allah memilihnya karena ilmu dan kekuatannya. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya.
Kita harus belajar untuk menghormati semua orang dan tidak memandang rendah kepada siapapun. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah Raja Talut ini dan menjadi hamba Allah yang senantiasa taat, sabar, dan yakin dengan pertolongannya. Insya Allah. Hai teman-teman, pernah dengar tentang sosok misterius bernama Samiri? Kisahnya itu seperti teka-teki tersembunyi jauh di dalam sejarah Islam. Jadi, mari kita pecahkan bersama. Bayangkan ini, ribuan tahun lalu, setelah Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, mereka merasa bebas, tapi sedikit tersesat. Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima perintah dari Allah, dan selama 40 hari, umatnya menunggu. Tapi kemudian, Samiri muncul. Siapa dia? Tidak ada yang benar-benar tahu, hanya saja dia cerdik dan berbahaya. Saat Musa pergi, Samiri menipu umat. Dia mengumpulkan emas mereka, meleburnya, dan membentuknya menjadi patung anak sapi emas yang berkilau. Dia mengklaim bahwa patung ini adalah Tuhan baru mereka. Bisa kalian bayangkan? Orang-orang terheran-heran. Anak sapi itu bahkan mengeluarkan suara aneh, seolah-olah hidup. Banyak yang tertipu dan mulai menyembahnya. Ketika Musa kembali, dia terkejut dan patah hati. Dia memanggil Samiri, yang mengakui tipuannya dan diusir. Kisah ini bukan hanya tentang masa lalu, ini adalah peringatan. Godaan dan kebohongan bisa menyelinap pada siapa saja, bahkan yang paling kuat imannya. Jadi, tetaplah ingin tahu, pertanyakan semuanya, dan selalu pegang teguh keyakinanmu. Itulah pelajaran nyata yang ditinggalkan Samiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kalian mau cerita-cerita seperti ini lagi, tekan suka dan berlangganan ya.